Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Hutagalung dari SMA GKST 2 Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Integritas memiliki dua proses. Proses yang pertama yaitu proses pengendalian internal, yaitu membangun atau mempertahankan identitas diri. Proses yang kedua yaitu proses partisipasi eksternal, yaitu bagaimana mewujudkan keputusan dan tindakan yang baik berdasarkan identitas diri tersebut. Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya. Tindakan korupsi jelas bertentangan dengan perilaku jujur. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, untuk mendapatkan generasi penerus yang jauh dari perilaku yang menyimpang ini, kita harus melahirkan generasi-generasi yang menjunjung tinggi perilaku jujur. Sekolah dari tingkat dasar sampai atas diharapkan dapat membangun integritas sekolah yang baik, yang dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berperilaku jujur dan berintegritas tinggi. Penyaringan mahasiswa atau seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi diharapkan benar-benar dapat menciptakan lulusan-lulusan yang berkarakter. Karena merekalah generasi-generasi penerus kita. Tentu kita tidak mau generasi-generasi kita lahir sebagai generasi yang berperilaku buruk dan kebiasaan-kebiasaan korupsi ini terus berkembang dan berulang. Negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki tingkat ekonomi yang buruk dan rata-rata merupakan negara berkembang. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dengan memakai pengukuran ini, sangat mampu melahirkan generasi yang berkarakter, yang berintegritas tinggi, yang akan melahirkan generasi yang cakap, yang menunjang tinggi nilai kejujuran. Dari seleksi ini, bukan hanya perilaku tindak korupsi yang terhindarkan. Melalui penyaringan ini, kita juga dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki etos kerja yang baik, memiliki semangat juang dan pekerja keras. Dalam sektor pendidikan, selain kita menyiapkan pengetahuan siswa, kita juga harus menyiapkan mental dan karakternya. 3 komponen ini sangat menunjang terlahirnya pekerja-pekerja yang profesional nantinya. Penyiapan anak-anak dari saat memasuki sekolah hingga lulus sekolah tingkat atas, kurang lebih pendidikan selama 12 tahun. 12 tahun ini sudah sangat cukup untuk membangun dan membentuk karakter siswa yang kemudian akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di sektor ekonomi, jika kita sudah mempersiapkan generasi-generasi penerus kita yang berkarakter, yang berintegritas, jujur, perlahan tapi pasti perilaku korupsi akan terhapus, bahkan hilang. Korupsi sangat berdampak pada sektor ekonomi dan merugikan negara.
uang yang dikorupsi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Jika pembangunan negara berjalan dengan baik dan orang-orang di dalamnya adalah orang yang cakap secara pengetahuan dan cakap secara karakter, bisa merubah negara menjadi negara yang maju. Kenapa penerapan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah yang paling penting di negara tingkat korupsi paling tinggi? Karena hal inilah yang paling efektif dalam menciptakan generasi-generasi yang bebas dari korupsi. Karena pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang cerdas, tetapi memiliki karakter yang buruk. Dewan juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena saat sekolah kita seharusnya bukan hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membangun karakter yang baik, agar tercipta generasi-generasi yang dapat membuat negara menjadi lebih maju, ke arah yang lebih baik. Dan dari proses penyaringan seleksi ini, kita bisa mempersiapkan secara matang dan lebih baik mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa. Sekian dan terima kasih.